Hai inovator muda, kembali lagi dengan saya Jika Sumawardana. Kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan Big Data, yaitu sekarang kita lanjut ke pair RDD. Nah, apa sih itu pair RDD? Kalau pada video sebelumnya kita udah membahas ya tentang RDD itu apa, adalah sebuah superpowernya PySpark gitu ya, yang dimana dia memungkinkan kita untuk mengolah data besar, dan dengan arsitekturnya PySpark kita bisa mengolah dengan cepat dan juga aman dari kehilangan data. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya pair RDD. Kalau pair RDD itu biasanya dia memiliki keunikan atau kekhususan ketika kita bertemu dengan sebuah data yang isinya adalah key dan value. Nah, untuk mengolah data yang isinya key dan value, maka kita membutuhkan yang namanya pair RDD. Misal nih, sebagai contoh, saya akan buat satu buah data di mana ada key dan value-nya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 36, dan 4,5. Nah, pada array yang awal ini, pada list yang awal, kita lihat bahwa 1 itu dia merupakan key, dan yang kedua ini adalah sebuah value. Nah, maka kita bisa mengolah data ini dengan menggunakan si pair RDD. Kemudian selanjutnya saya buat sebuah variabel yang digunakan untuk mereduce by key gitu ya. Jadi dia akan mengurangi si key-nya. Kita lihat di sini bahwa key 4 dia punya 5. Sementara key 1 dia punya value 2. Kemudian ada key 3 itu ada value-nya 10. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi dari reduce by key ini adalah mengurangi jumlah key yang sama dengan kita kemudian melakukan kalkulasi penjumlahan, karena di lambda function-nya kita melakukan penjumlahan sini, yaitu kita tulis di sini x plus 1 gitu. Kemudian kalau sudah kita bisa collect datanya, kemudian kita show datanya. Untuk pair RDD juga ada fungsi sort by key and collect. Kalau sort by key ini bisa kita gunakan untuk mengurutkan data yang sudah tadi kita collect. Di sini tulisannya adalah ascending atau value-nya ascending sama dengan true. Yang berarti dia akan memunculkan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar secara berurutan. Kemudian ketika kita melakukan iterasi di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menjadi key dan value yang saling berurutan. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa menggunakan count by key. Kalau count by key ini biasanya akan digunakan untuk menghitung berapa banyak key yang ada di dalam sebuah set. Misal nih, ada key 1 kayak yang tadi ya, saya tunjukkan sini. Key 1 dia jumlahnya ada 1, key 3 itu ada 2 ya, ada 2, kemudian yang key 4 itu hanya ada 1 key. Gitu. Ketika kita nanti melakukan perulangan, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba pair RDD untuk dataset complete Shakespeare yang berisikan banyak sekali teks di sini. Datanya berupa teks. Yang pertama tentu saja kita dengan memulai load datanya.
load datanya. Kemudian untuk variabel split RDD, ini berarti kita akan mencacah kalimat-kalimatnya, ya. Kalimat-kalimatnya menjadi kata-kata terpisah dalam lambda function ini. Bisa kita lihat bahwa di sini kita menggunakan function split, kemudian kita count berapa banyak kata yang kita split ya. Ternyata hasilnya ada sebanyak 128 ribuan kata. Gitu. Nah, selanjutnya kita coba lagi nih. Kita mau coba lagi untuk melihat frekuensi dari katanya. Pertama, karena ini dia datanya ini sangat besar ya. Sangat besar, sangat banyak. Dan isinya kalimat-kalimat yang dia belum terpotong, yang dia sudah terpotong-potong, maka untuk membersihkan datanya supaya dia bisa lebih terolah, lebih jelas isinya, kita menggunakan sini stop words. Stop words di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan kata-kata yang mungkin dia tidak diperlukan, seperti kata I, you, dan seterusnya. Jadi hanya akan meng-highlight kata-kata inti dari yang ada di Shakespeare ini. Kalau sudah kita lakukan pembersihan terhadap stop words-nya, kemudian kita akan melakukan sebuah filtering. Di filtering ini kita akan membuat si data tadi menjadi lowercase semua. Dan untuk yang tidak ada di stop words, maka kita akan gunakan. Tuh. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan frekuensi kata atau menghitung frekuensi kata yang ada di dalam Shakespeare tadi dengan menggunakan lambda function ya, dengan menggunakan lambda function dan juga short by key. Yang tentu kita di sini akan melakukan perulangan dulu terhadap result RDD ya, di mana tadi ada reduce by key ya, berarti kata-kata yang tadi berulang kita hilangkan saja, tapi kita melakukan penjumlahan di situ. Kemudian ketika kita lihat outputnya adalah seperti ini, di mana project itu ada 9, ebook itu ada 1, Shakespeare itu ada 12, dan seterusnya. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.